Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss 05, mahasiswa dari Prodi PAI STAI Nusantara Banda Aceh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi Bloom dalam ilmu pendidikan Islam. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian daripada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini adalah suatu struktur hierarki yang menggambarkan tingkat keterampilan berpikir mulai dari tingkat yang rendah hingga kepada tingkat yang lebih tinggi. Taksonomi ini mengacu pada klarifikasi hierarkis berdasarkan prinsip atau aturan. Istilah ini diperkenalkan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan tentang kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Taksonomi Bloom ini terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua yaitu ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Namun dalam ranah kognitif ini lebih sering digunakan dalam pembelajaran. Ranah kognitif ini juga berisi tentang perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan dalam berpikir. Dari ketiga ranah dalam taksonomi tadi, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom terdiri dari 6 tingkatan atau biasa disebut dengan C1 sampai dengan C6. Baiklah, yang pertama atau biasa disebut dengan C1 yaitu mengingat, yang dimana pada tingkatan ini kemampuan peserta didik ditekankan untuk mengingat atau mengulang kembali informasi tentang materi yang telah dipelajari. Seperti contoh, misalnya di sini peserta didik mampu mengingat materi tentang kitab suci, yang mana bahwa kitab suci kita sebagai umat Islam itu yaitu Al-Quran. Di sini itu mengingat bahwa kitab suci kita itu Al-Quran. Pada tingkat kedua yaitu memahami. Di sini ditekankan kemampuan peserta didik dalam memahami petunjuk atau permasalahan dalam materi tadi, seperti memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Pada tingkat 3 atau biasa disebut dengan C3 yaitu mengaplikasikan. Pada tingkatan ini menekankan kemampuan peserta untuk menerapkan konsep dalam situasi atau praktik materi yang telah dipelajari tadi, seperti misalnya mengaplikasikan atau mempraktikkan dengan cara membaca Al-Quran, atau dengan mengaplikasikan atau mempraktikkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkatan keempat atau biasa disebut dengan C4, di sini yaitu menganalisis. Pada tingkatan ini menekankan kemampuan dalam menganalisis materi yang telah dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang materi tadi, seperti menganalisis bagaimana turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran atau asbabun nuzul, dan menganalisis bagaimana tajwid dalam Al-Quran. Pada tingkatan yang kelima atau C5 yaitu mengevaluasi, yang mana mengevaluasi ini disebut juga dengan kemampuan menilai atau mengevaluasi sebuah materi, seperti misalnya mengevaluasi manfaat daripada materi yang telah dipelajari tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam atau C6. Di sini yaitu menciptakan. Pada tingkatan ini, peserta didik diharapkan mampu menciptakan hal-hal baru dari materi yang telah dipelajari tadi, seperti dalam halnya membaca Al-Quran. Peserta didik mampu menciptakan bagaimana irama-irama baru dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baiklah, sekian daripada video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.